Siapa yang tak kenal nasi Padang? Makanan khas ranah Minang yang jadi favorit banyak orang. Selain mudah dijumpai di setiap daerah, kelezatannya lekat di banyak lidah masyarakat Indonesia. Alhasil tak heran bila di tahun 2017 lalu, ikon nasi Padang yakni rendang disebut sebagai makanan terenak di dunia. Menurut catatan sejarah, nasi Padang adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau. Bisa dibeli di restoran khusus yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh orang Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, restoran seperti ini dikenal dengan nama Rumah Makan Padang. Dikisahkan Rumah Makan Padang sebenarnya merupakan penamaan kontemporer bagi restoran Minangkabau yang mulai populer di akhir tahun 60-an. Sedangkan penyebutan Padang adalah bagian dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau saat itu, menyusul pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat yang resmi berakhir pada 1961. Saat itu pemerintah pusat berusaha menghabisi semua elemen PRRI. Namun akibatnya adalah terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain, termasuk ke Pulau Jawa. Dua hal yang paling mencolok adalah mengganti nama etnik dari Minangkabau menjadi Padang, serta mengganti nama diri dari khas Minangkabau menjadi Kejawa-Jawaan. Sebelumnya, sebutan lazim bagi tempat makan yang menjual makanan khas Minangkabau adalah lapau nasi, kedai nasi, los lambuang, atau karan. Asal usul tapi isu ya, dulu sih katanya pakai daun kayak gitulah gitu kan, pakai penyedap daun Aceh katanya, tapi sih yang gue lihat kayaknya enggak, orang emang Padang enak. Setahu aku sih nasi Padang itu udah ada dari zaman Belanda. Terus jadi kayak orang-orang itu dulu tuh nggak sembarangan bisa makan nasi Padang. Jadi yang zaman itu, pada saat zaman itu nasi Padang tuh cuma bisa dimakan oleh orang-orang bangsawan doang gitu setahu aku. Warung makan atau kedai tempat orang menjual nasi di Minangkabau ini kita temui dalam catatan-catatan perjalanan para petualang Eropa yang datang ke Sumatera Barat atau ke Minangkabau pada paruh kedua abad ke-19. Tepatnya salah satu informasi tertua itu pada tahun 1860-an. Mereka mencatat ya, bahwa di beberapa pemberhentian kuda pos dari Padang ke Bukit Tinggi itu juga ada warung-warung nasi di sana, ada penginapan di sana. Dan warung-warung nasi dan penginapan di tempat-tempat perhentian kuda pos itulah yang kita bisa katakan sebagai cikal bakal dari warung-warung nasi yang ada di sepanjang jalan yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya Padang Bukit Tinggi. Bila kini Anda bisa menikmati makanan khas Sumatera Barat ini dengan mudah dan harga yang terjangkau, namun rupanya pada zaman Belanda yang bisa menikmati masakan Padang di rumah makan hanyalah orang-orang elit, seperti saudagar kaya dan kolonial Belanda. Kala itu pemilik rumah makan Padang juga ingin orang-orang pribumi dapat menikmati masakan daerahnya sendiri. Alhasil muncullah siasat dengan cara dibungkus agar pribumi bisa ikut menikmati dengan porsi nasi yang banyak. Bertujuan bisa berbagi dengan sanak saudara lainnya. Singkat kata, hal inilah yang menjadi jawaban mengapa nasi Padang jika dibungkus lebih banyak porsinya ketimbang makan langsung di restoran. Karena biar nggak nambah lagi gitu loh, makanya tuh abangnya ngasih porsi udah 2 piring begitu. Kalau dia mau nambah kan nggak mungkin kan beli lagi, dia datang lagi gitu, makan sekaligus aja gitu. Makanya kalau masalah makan nasi Padang di tempatnya itu murah, lebih murah ketimbang bawa pulang. Menurut tradisi orang Padang, di saat kita bawa makanan ke rumah itu makannya di sharing, jadi dibagi-bagi sama orang rumah gitu kan. Tak hanya menjawab teka-teki mengapa nasi Padang lebih banyak jika dibungkus, bagi pemirsa yang gemar berkunjung ke rumah makan Padang, mungkin sudah tak asing lagi dengan foto seorang kakek berkopiah hitam yang terpajang di dinding hampir setiap rumah makan Padang. Tak dimungkiri, seringkali timbul pertanyaan, perihal siapakah sosok kakek tersebut? Banyak orang mengira kakek di foto itu adalah salah satu kerabat pemilik warung. Namun yang menjadi pertanyaan lain adalah,
Mengapa foto tersebut juga dipajang di banyak rumah makan Padang lainnya? Lantas, apakah mereka saling kenal dan bersaudara? Kalau makan di rumah makan Padang, banyak sih yang pajang foto-foto gitu kan. Tapi kalau misalkan kakek tua, ada beberapa yang majang foto yang sama. Nggak ngerti ya, mungkin tuh orang terkenal di daerah Padang atau mungkin dia adalah pendiri rumah makan Padang, juga kurang tahu. Tapi yang jelas pasti untuk menghormati sosok itu, makanya dipajang di sana. Mungkin bisa bawa rezeki ya kalau kita hormat sama leluhur. Awalnya nggak sadar juga sih, sampai akhirnya cari tahu sebenarnya kenapa ya kok ada foto-foto itu terus gitu ya. Jadi usut punya usut, googling punya googling gitu kan. Akhirnya sadar juga informasinya itu jadi salah satu tokoh di Pariaman yang dituakan gitu loh. Jadi mereka percaya, terutama yang mengusahakan nasi Padang itu, kalau misalkan menaruh foto dari yang dituakan itu bisa membawa keberuntungan buat mereka gitu kan, membawa berkah. Karena orang tersebut itu adalah orang yang sangat dipandang, mungkin salah satu ulama juga lah ya, yang sangat dihormati. Menurut catatan sejarah, nama kakek dalam foto tersebut adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliyah dan sohor dengan sebutan Angku Saliyah atau Ungku Saliyah. Ungku Saliyah sendiri merupakan salah satu ulama besar yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Kecamatan 7, Koto Sesari. Pada umumnya, para pemilik usaha rumah makan Padang memasang foto tersebut lantaran mengagumi Ungku Saliyah, lantaran dia memiliki keistimewaan khusus layaknya wali Allah. Konon, bila ada yang sakit dan meminta obat kepada Ungku Saliyah, terkadang beliau hanya mengambil sembarang apa yang tampak di depan mata, misalnya daun, rumput, batu, atau yang lainnya. Namun ajaib, benda-benda yang diambilnya mujarab jadi obat penyembuh. Tak hanya itu, Ungku juga disebut mampu memecah raga hingga bisa menghalau banjir bah yang mengancam menghanyutkan desa. Ungku Saliyah itu adalah orang Pariaman. Dia berasal dari sebuah negari, sebuah daerah namanya Sungai Saliyah, dari bagian dari Padang Pariaman. Dan Ungku Saliyah ini adalah seorang ulama dari tarikat Syatariah, dan umumnya ya tarikat ini berkembang luas di daerah Pariaman, dan umumnya juga orang Pariaman itu adalah penganut tarikat Syatariah ini. Saliyah ini adalah seorang orang keramat, orang yang mempunyai kesaktian dan kemampuan gaib ya, yang semasa hidupnya itu banyak memberikan atau menghadirkan keajaiban-keajaiban. Baik bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa memberikan keberuntungan kalau berhubungan dengan dia. Orang Pariaman yang mempercayai kesaktian atau kekeramatan Ungku Saliyah ini itu menjadikan ya dia itu sebagai salah satu sosok yang dianggap bisa memberi berkah atau keberuntungan kalau kita menulis sesuatu tentang dia. Orang Pariaman yang mempercayai kesaktian atau kekeramatan Ungku Saliyah ini itu menjadikan ya dia itu sebagai salah satu sosok yang dianggap bisa memberi berkah atau keberuntungan kalau kita menulis sesuatu tentang dia. Tapi yang jelas ya ini kenyataan di lapangan yang kita ketahui bahwa hampir semua pemilik rumah makan di mana foto Ungku Saliyah itu dipajang itu merasakan keberuntungan di rumah makan dia selama foto Ungku Saliyah tersebut dipajang. Dengan kisah yang kerap diceritakan dari mulut ke mulut sejak zaman dahulu tentang kesaktian Ungku Saliyah, sebagian besar pemilik rumah makan nasi Padang akhirnya beranggapan bahwa akan terasa kurang afdol bila tak memajang foto Ungku Saliyah di rumah makannya. Tak sebatas kisah, foto tersebut konon dianggap bisa menjadi jimat pelaris dengan harapan agar karomah Ungku Saliyah bisa melancarkan rezeki mereka. Beliau itu di kampung kami itu di Pariaman itu termasuk ya orang yang dimuliain juga lah, jadi jadi panutan bagi kita. Umumnya dari Pariaman orang majang foto dia. Ya karena Ungku Saliyah ini adalah sebagai ulama besar Pariaman, sebagai panutan, ya jadi itulah sebagai orang Pariaman menghormatinya dia. Gitu. Jadi nggak ada embel-embel, ada fotonya dia buat penglaris-penglaris nggak ada, karena kita menghormati sesepuh Sumatera orang Pariaman. Rata-rata sih kalau orang Pariaman walaupun nggak rumah makan, kalau buku-buku yang lain, kalau dia ada pengen memasang, masang. Nggak harus rumah makan.